Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. katakan Yesus. Nama di atas segala nama. Hai, Shalom dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar dan pujian penyembahan yang akan kita tinggikan. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca daripada pembacaan Iman Rasuli. Dan kita akan membaca pembacaan ini bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Baik, sebelum kita melakukan acara ibadah kita, dan mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini sehingga pada hari ini. Kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk acara ibadah kami pada hari ini. Dan kami berdoa dan kami mohon supaya Tuhan menyertai kami di dalam acara ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Biar setiap acara dapat berjalan dengan baik, dengan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menyertai kami. Roh Kudus-Mu Tuhan akan memimpin kami. Pakai anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, baik yang memimpin di dalam pujian penyembahan, baik yang membawa kami dengan firman-Mu Tuhan, dan yang melayani dalam setiap aspek pelayanan ya Tuhan. Kami doakan biar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sertai kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Biar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita dalam Dia, karena dalam Dia kita beroleh sukacita. Haleluya. Kami mau bersorak
Shalom, selamat pagi, selamat beribadah melalui online bersama-sama pada hari ini. Dan sebelum kita kepada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan itu sangat baik. Dan terima kasih atas pujian penyembahan yang telah kami sama-sama ambil bahagian bersama walaupun melalui online. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami saat ini, dan kami percaya apa yang telah kami persembahkan kepadamu bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberkati semuanya. Terima kasih atas berkat-berkat yang kau berikan kepada kami, dan sehingga pada hari ini kami juga dapat memberkati gereja-Mu Tuhan, gereja Damai Sejahtera. Berkati apa yang telah kami persembahkan melalui tangguh kami, baik kira kami di rumah, baik dimanapun kami berada melalui ibadah online ini. Baik sedikit atau sebanyak, kami tahu Tuhan, itu adalah sumber yang telah Tuhan berikan. Berkati setiap pribadi yang terlibat sama, baik secara langsung tidak langsung, Tuhan akan memberkati semua kami. Sebentar ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar kekudusan Tuhan akan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pribadi kami. Kami siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Apa kata firman-Mu Tuhan? Kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diajar, kami siap untuk menerima apa yang Tuhan perkenankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyertai bersama dalam firman Tuhan yang kami akan nikmati sebentar, yang akan kami bicarakan sebentar dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mencap syukur dan percaya. Amin, amin. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang dengan satu tema yang berkata, doa kita menjadi satu kenyataan. Doa kita menjadi satu kenyataan. Dan terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan membacanya dan kita iringi bersama. Ayat yang ke-7 berkata demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat yang terakhir 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita lihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, dan kita sudah tahu bahwa doa itu akan menjadi satu kenyataan bagi kita. Doa adalah sesuatu yang pasti menjadi kenyataan. Ini bukan slogan, tetapi ini satu kebenaran. Ini bukan slogan, tetapi ini suatu kebenaran. Ini merupakan keperluan penting bagi hidup manusia. Seperti pentingnya nafas bagi kehidupan kita ini. Seterusnya, namun timbul pertanyaan, apakah di abad modern ini masihkah orang mempercayai kuasa doa? Ini menjadi satu soalan kita sekarang. Apakah masih ada orang mempercayai kuasa doa? Lanjut. Sesungguhnya keraguan ini sudah ada sejak zaman Yesus. Dan dalam khotbahnya di bukit, dengan tegas Tuhan Yesus berkata, minta, maka kepadamu akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, ketuklah, pintu akan dibukakan kepadamu. Sesuai apa yang dikatakan pasal 7 ayat yang ke-7. Jadi bagaimana doa itu menjadi kenyataan? Satu pertanyaan bagi kita, bagaimana doa itu menjadi kenyataan?
kita akan lihat yang pertama, doa yang menjadi kenyataan, yaitu dengan yang pertama, dengan kata mintalah, mintalah. Kenapa? Kita mau tahu bagaimana doa itu menjadi kenyataan, kita harus meminta. Langkah yang pertama, kita harus mintalah. Minta berarti kita menyadari keperluan kita sendiri. Sesuai dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini yang mengajar kita supaya kita minta. Dan kita sudah tahu apa yang dikatakan bagian bahwa kita menyadari bahwa kita ini ada keperluannya. Itu sebabnya Filipi berbicara pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kita khawatir. Kita memang tidak lari daripada khawatir, bukan? Tetapi kita harus ditegur dengan firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan hanya mengeluh-mengeluh saja. Bersyukur kepada Tuhan. Dalam bersyukur kita minta kepadanya. Dan minta berarti juga kita menyadari ketidakkemampuan kita ini. Bukan kita ini orang yang mampu, saudara. Dan itu sebabnya minta berarti juga kita menyadari bahwa kita ini tidak ada kemampuan. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat yang ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat. Supaya yang jahat timbul daripadanya, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Dia telah mempersalahkan apa yang telah dikatakan dalam firman Tuhan. Dia menggunakan itu menjadi satu hal yang salah. Sebenarnya kita sadar bahwa kita orang yang tidak berkemampuan. Itu sebabnya kita minta kepada Tuhan. Karena kita ini adalah orang yang tidak ada kemampuan. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ini. Bukan orang dengan kata-kata yang negatif. Tetapi kita harus berkata positif kepada Tuhan. Dengan meminta dan bersyukur kepada Tuhan. Yang juga mintalah itu adalah berarti kita sedang berharap dengan si pemberi. Kejadian pasal 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kalau kita lihat apa yang telah dikatakan oleh Yakub, ini pergumulan Yakub. Ini pergumulan Yakub sebelum dia berjumpa dengan abang dia Esau. Kan pada masa mereka bersama-sama ayah ibu mereka, dan Yakub telah menipu Esau. Dan Yakub juga telah mengambil hak kesulungan Esau. Dan Yakub telah lari. Apabila dia mendengar bahwa Esau sedang datang tidak jauh daripadanya, dia takut. Dia telah bergumul dengan Allah. Dia telah berlawan dengan Allah. Dari malam sampai kepada fajar menyingsing. Tetapi semua pergumulan doa yang telah Yakub lakukan tidak sia-sia, saudara. Dia sedang berharap bahwa dengan si pemberi dapat memberi apa yang dia mau. Ternyata dalam dia bergumul seperti itu dalam pergelutannya dengan malaikat Tuhan sepanjang malam itu sampai ke fajar menyingsing. Di situ Tuhan memberi apa yang dia mau. Kita juga sedemikian. Mintalah, dan kalau kita beritahu bahwa siapa pemberinya, bukan orang lain, tetapi Tuhan kita. Itu sebabnya kita minta. Jadi yang kedua, doa yang adalah doa yang yang telah kita lihat ada kebenarannya dalam hidup kita. Yang kedua adalah cari. Berarti kita harus carilah. Yang pertama minta. Yang kedua carilah. Berarti tidak berdiam diri. Carilah adalah tidak berdiam diri tetapi akan berusaha. Kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam cari berarti kita akan memakai segala kemampuan yang ada dengan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Karena carilah itu adalah berarti bahwa kita tidak berdiam diri. Kita tidak berdiam diri, tetapi kita berusaha.
Apa yang dikatakan dalam ayat cari berarti kita tahu apa segala sesuatu kita harus menggunakan kemampuan yang ada pada kita. Apa kemampuan yang ada pada kita? Mata kita. Kita akan cari kehendak Tuhan dengan memandang kepada Tuhan. Otak kita. Kita akan berpikir dengan apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Kita mau supaya Tuhan mengurapi pikiran kita saat kita mencari kehendaknya. Dan kita juga akan konekkan perhubungan pikiran kita dengan Tuhan. Dan juga kita harus tahu bahwa kita mencari ini juga, kita tidak akan berdiam diri tetapi berusaha. Dan cari itu juga memakai segala kemampuan. Dan seperti mata dan otak dan juga tangan kita. Tangan ini jangan berhenti. Tangan ini juga kita pakai menyembah. Tangan ini juga kita pakai bekerja. Oleh itu, dan kita harus tahu bahwa kita harus memakai segala kemampuan seperti mata, otak kita berpikir, dan juga tangan kita untuk bekerja. Dan tangan kita untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Serta kaki kita. Dan kita juga cari berarti tidak berdiam diri dan tetapi berusaha. Dan kaki kita harus melangkah. Kaki kita akan rajin, saudara. Kaki kita harus dirajinkan. Jangan seperti apa cerita orang dulu-dulu. Hamba Tuhan yang melayani di masa lalu. Masa dia kehabisan beras. Lalu dia ambil tin. Dia telah buka tin itu. Dan dia kasih tahu. Carilah. Kamu akan mendapat. Dia buka tin itu. Tunggu daripada pagi dia berdoa. Supaya ada beras masuk dalam tin. Sampai ke malam pun tiada, saudara. Karena cara dia adalah salah. Cari berarti kita harus menggunakan. Kita tidak akan berdiam diri. Tetapi kita akan berusaha. Dan kita akan memakai segala kemampuan. Seperti mata, otak, tangan, serta kaki kita. Untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, kata dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ini. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu kata Yakobus. Itu sebabnya kita harus menggunakan mata kita, otak kita, tangan kita ini, kaki kita ini untuk mencari. Yang seterusnya yang ketiga, yaitu ketuklah. Ketuklah. Doa yang menjadi kenyataan adalah kita harus ketuk. Yang ketuk memerlukan kesabaran. Ketuk memerlukan kesabaran. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ketuk memerlukan kesabaran, saudara. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Yang ketuk adalah tindakan bertalu-talu. Yaitu dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Berkata demikian ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati imannya di bumi?
Kalau kita lihat daripada pembacaan firman Tuhan ini kembali, kalau kita lihat ketuklah, berarti doa itu ia tidak akan jemu-jemu. Dan kita tidak akan pernah berhenti. Dan kita tidak akan pernah bosan untuk mendoakan perkara yang sedemikian. Apa yang dikatakan ayat 7 juga tadi. Kembali kepada ayat 7. Dan kalau kita lihat di sini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelumnya menolong mereka? Allah sendiri juga akan mendengar doa kita. Yang membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam. Dia tidak akan menundakan. Dia tidak akan mengulur-ulurkan waktu sebelum untuk menolong mereka. Dia pasti ulur tangan. Itu sebabnya kita ambil langkah yang ketiga juga. Ketuklah. Doa yang menjadi kenyataan saudara. Ketiga perkara kelangka ini harus ada dalam hidup kita. Doa adalah satu hal yang menjadi kenyataan. Jika kita minta, dia akan kita dapat. Jika kita akan cari, kita akan dapat. Jika kita akan minta, kita akan diberi. Dan jika kita mengetuk, pintu akan dibuka. Saudara, doa merupakan satu jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Di sebalik kita berdoa, di situ kita menceritakan dan serahkan seluruh hidup kita. Karena ia sebagai jembatan bagi kita. Yesus adalah jembatan. Doa itu bersatu kepada Yesus sebagai jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Dan akhirnya doa kita akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Saudara, sebagai penghujung daripada firman Tuhan ini, banyak orang hanya tahu berdoa, tetapi ketiga langkah ini seringkali ditinggalkan. Oleh itu, mari kita mengambil 3 langkah ini. Bukan hanya sekadar doa saja saudara, saudari, bapak, ibu, saudara. Tetapi doa ini harus disertai dengan 3 langkah. 1, mintalah. Pasti kamu akan diberi. 2, carilah. Pasti kamu akan mendapat. 3, ketuklah. Pasti pintu surga akan terbuka bagimu. Jangan bosan-bosan. Jangan jemu-jemu untuk mendoakannya. Dan Tuhan juga tidak akan terlambat untuk menolongmu. Cepat atau lambat, kamu pasti ditolong. Kalau orang yang jahat sekalipun, yang tidak tahu Tuhan sekalipun, boleh juga bertindak untuk melakukannya. Apalagi Tuhan kita yang penuh pengasih. Kalau Bapak di dunia ini juga boleh melakukan kepada anaknya apabila meminta apa yang diminta, apalagi Bapak kita di surga. Oleh itu, marilah sama-sama untuk membuktikan doa yang menjadi kenyataan di dalam hidupmu, di dalam hidup pribadimu, hidup keluargamu, hidup gerejamu, hidup kepimpinanmu. Ingatlah bahwa ketiga perkara ini tidak akan lari dalam hidup kita. Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bagaimana doa itu telah menjadi kenyataan, dan saya akan membawa kita dengan satu lagu sesuai daripada penguraian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Dan saat lagu ini sedang dinyanyikan, kita renung kembali bagaimana doa yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun
berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Untuk bersatu dengan Tuhan kita. Untuk bersatu dengan Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman bagaimana doa itu menjadi satu kenyataan bagi kami semua. Tuhan, bukan dia sebagai slogan, tetapi itu adalah sebagai satu kebenaran yang sudah terjadi dalam hidup kami. Doa orang benar yang terjadi atas orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya Tuhan. Oleh itu kami percaya doa yang menjadi kenyataan bagi kami semua, di mana kami harus minta, cari, dan ketuk. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya langkah-langkah ini harus kami lakukan dalam hidup kami. Bukan hanya sekadar nama untuk berdoa, tetapi kami punya dan langkah-langkah yang tetap, yang pasti, yang menjadikan doa itu menjadi satu kenyataan yang pasti terjadi di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, seberat manapun doa, perkara-perkara yang telah kami pikul, doa-doa yang telah kami tanggung selama ini, yang telah kami gumuli selama ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya doa itu adalah satu kenyataan bagi kami. Jika kami meminta, jika kami mencari, dan jika kami mengetuk pintu surga-Mu. Haleluya Tuhan. Dan berkati setiap pribadi kami yang mendengar dan membuka daripada online ini, agar kami tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Doa adalah satu yang kenyataan bagi setiap orang yang percaya padanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat hari ini. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat setiap pribadi kita. Dan mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami. Dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar, agar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami, bagi setiap orang yang melihat, mendengar, agar firman Tuhan bekerja. Biarlah firman Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan message Tuhan kepada kami pada hari ini. Tuhan, Engkau urapi dia dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, agar melalui pelayanan dia Tuhan, sungguh nama Allah dimuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap pribadi kami yang telah mendengar, melihat,
Tuhan Engkau berkati, damai sejahtera Allah menyertai dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami diberkati bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini saya berdoa dengan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, melihat daripada YouTube ataupun pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi mereka dengan kuasa Romo. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan Engkau curahkan kepada mereka. Dan terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan akan menyinarimu, memberi Engkau damai sejahtera, dan Tuhan akan memberi sukacita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan terima kasih untuk setiap kita yang telah setia dari awal hingga selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye-bye.